Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aset, senang bisa berjumpa kembali. Ini Bijak Bicara Aset Jakarta, sebuah program yang memang membahas seputar aset di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, di episode Bijak kali ini kita akan membahas bersama dengan Pak Suripto, Kepala Pusat Data dan Informasi Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta, tentu dengan tema yakni penggunaan sistem persediaan bagi sekolah negeri di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Inilah Bijak Bicara Aset Jakarta. Ya, Sobat Aset, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, narasumber kita, Bapak Suripto Sastrawiono, selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Aset, BPAD Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang, Pak Ripto. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Pak? Iya. Sudah. Terima kasih Pak Suripto sudah bersedia sharing di program Bijak episode kali ini yang berhubungan dengan penggunaan sistem persediaan atau sistem yang memang khusus dibangun untuk aset lancar di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kali ini Sobat Aset, kita akan membahas karena sistem ini akan juga digunakan oleh sekolah, begitu ya Pak? Betul. Nah, sekolah. Betul, baik Sobat Aset, sebagai informasi bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini BPAD dan Pusdatin sudah mengembangkan dan membangun sistem persediaan yang memang khusus untuk pencatatan aset lancar, begitu ya Pak? Ya. Mengingat klasifikasi aset juga tentunya tidak hanya aset tetap, tetapi juga ada aset lancar ya Pak? Ya. Dan prosesnya itu, dia itu keluar masuk barang memang harus tercatat dan terdata dengan baik. Oleh karena itu BPK juga berpendapat bahwa pencatatan aset tetap kita sudah lebih baik, begitu Pak? Sehingga concern dia lebih penekanan kepada aset lancar. Betul. Nah, tanggapan Pak Ripto, sebetulnya sistem persediaan ini digunakan untuk rumpun pendidikan sekarang. Bagaimana sih Pak? Sebetulnya bisa dijelaskan secara detail mungkin Pak? Oke, ya terima kasih Mas Adit. Siap, jadi Pak. gini, Bapak Ibu teman-teman semuanya, jadi seperti tadi udah disampaikan bahwa kita selama beberapa tahun itu pemeriksaan selalu konsen ke aset tetap dan itu dinilai oleh pemeriksa dalam hal ini BPK kita sudah lebih baik. Nah, sekarang kita naik kelas nih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin LKPD 2002 itu sudah mulai memasukin persediaan. Itu adalah berlaku untuk semua SKPD. Untuk semua SKPD. Jadi ada 640 SKPD, UKPD di Pemprov DKI Jakarta. Itu mulai tahun kemarin itu sudah menggunakan persediaan. Sebenarnya persediaan sendiri sudah digunakan 4 tahun yang lalu. Tapi mulai diperiksa, mulai benar-benar itu dianalisa dan digunakan sebagai laporan keuangan itu adalah mulai tahun kemarin untuk 640 SKPD. Nah, tuntutannya adalah mulai tahun depan, tahun ini 2023 itu bukan hanya LKPD, bukan hanya SKPD, UKPD, tapi juga rumpun pendidikan. Nah, rumpun pendidikan. Nah, tahun lalu kita sudah lakukan pilot project ke 400 sekian sekolah, yaitu SMP, SMA, dan SMK. Nah, tahun ini tidak hanya pilot project, jadi yang SMP, SMA, SMK kita naik kelas menjadi lebih baik lagi data yang defaultnya, tapi juga masuk ke rumpun SD dan sederajat. Oke, baik. Berarti sebetulnya persediaan itu sudah digunakan oleh SMP dan SMA dan SMK, betul ya Pak? Ya, cuman memang kalau dilihat datanya dari Dinas Pendidikan memang ada yang kategori dasar dan TK serta PAUD atau SPS, begitu ya Pak? Betul. Nah, mereka juga harus menggunakan persediaan, begitu Pak? Ya, jadi untuk itulah, jadi ada 2 kelompok sebenarnya di Dinas Pendidikan. Kelompok SMP, SMA, SMK itu yang tahun lalu sudah menggunakan, ini akan ditingkatkan lagi outputnya, inputnya juga ditingkatkan, istilahnya kualitas datanya akan meningkat. Kemudian satu lagi rumpun yang di bawah, yaitu rumpun SPS, SPS itu sekolah PAUD sejenis. Kemudian ada KB, ada TPA, ada TK, SD, SLB, dan PKB. Dan jumlahnya itu juga luar biasa banyak. SPS ada 42, kelompok bermain ada 23, TPA. Jadi Bapak Ibu teman-teman termasuk TPA, termasuk TK, SD itu juga semuanya harus menggunakan sistem persediaan. Jadi totalnya itu ada 1.759 untuk rumpun di bawah. Nah, inilah yang akan kita sasar, yang akan kita mulai sosialisasikan di bulan Agustus ini. Ya, baik, dengan jumlah itu tentu butuh effort yang luar biasa. Mungkin ada langkah konkret dari Pusdatin, dari Bapak selaku Kapusdatin, ada mungkin sosialisasi secara masif atau langkah-langkah seperti apa mungkin yang akan dihadapi ke depan begitu Pak?
Oke, jadi tadi hari ini 2 Agustus kita tadi juga barusan diskusi dengan teman-teman di Disdik, dengan Sudin, juga teman-teman. Jadi kita akan full team untuk benar-benar mempersiapkan sosialisasi ini. Maksudnya full team itu gini. Jadi kita yang bergerak nanti untuk melakukan sosialisasi itu ada empat kelompok. Ya. Jadi yang dari teman-teman di bidang pembinaan itu terkait dengan Pergub 21, kemudian dengan Permendagrinya, kemudian nanti dari kelompok teman-teman di PUA pelaporan itu juga tentang penatausahaan aset lancarnya, kemudian teman-teman dari BPKD itu terkait dengan kebijakan akuntansinya, dan yang keempat adalah dari sistemnya dari kami Pusdatin. Jadi 4 kelompok tadi udah berembuk untuk menentukan konsep seperti apa, itu yang akan kita lakukan dalam sosialisasi ini nanti. Baik, luar biasa, berarti kerjasama kolaborasi yang baik antar bidang juga, dan BPKD juga turut serta dalam mensukseskan sosialisasi ke depan terkait dengan persediaan bagi sekolah. Nah, kemudian Pak Suripto, kita di Pusdatin ini ada nggak kesiapan terkait sistem persediaan? Mungkin ada hardware yang harus diperbarui atau software yang harus dikembangkan lagi atau seperti apa begitu, Pak? Sebelum saya masuk ke tadi pertanyaannya, saya singgung dulu bahwa ini akan kita mulai sosialisasikan mulai minggu depan, tanggal 7 dan 8 Agustus, sampai dengan tanggal 7 September. Jadi full. Hampir 1 bulan penuh itu kita akan keliling, karena ada 11 sudin dan masing-masing sudin itu pagi dan sore, bahkan ada yang 2 hari kerja. Jadi artinya dari mulai Senin 7 Agustus sampai dengan 7 September ini full kita akan keluar bersama-sama untuk sosialisasikan. Terkait dengan sistem sudah banyak yang kita upgrade, sudah banyak yang kita kembangkan, termasuk hardware-nya, ada beberapa penambahan untuk hard disk-nya, untuk database-nya segala macam. Jadi itu sudah kita antisipasi, bahkan khusus untuk persiapan sosialisasi ini kita sudah bikin versi development-nya. Jadi tidak akan mengganggu proses persediaan yang sekarang berjalan. Jadi aman, ada versi latihannya nanti untuk sosialisasi ke lapangan. Selain juga ada materi yang akan kita sampaikan dalam bentuk PPT atau PDF, juga ada manual book-nya, ada video tutorial, bahkan nanti di akhir ada sesi-sesi khusus di hari-hari tertentu kita akan ada live TikTok terkait dengan persediaan ini. Wow, luar biasa sekali. Baik, itu dia langkah-langkah sosialisasi secara masif yang telah dilakukan, yang akan dilakukan maksud saya di 1 bulan ke depan terkait dengan persediaan. Sebetulnya output dari ini apa harapan Bapak, sekaligus mungkin ada closing statement atau kata penutup sebelum kita akhiri bincang Jakarta pada siang hari ini? Oke, makasih Mas Adit. Jadi gini Bapak Ibu, ini adalah kerja kelompok, kerja bersama. Jadi ini adalah etikat baik kita untuk pembenahan menjadi lebih baik lagi, terutama adalah untuk aset lancarnya. Jadi ini bukan pekerjaan sederhana, aset lancar itu bahkan jauh lebih serius dan jauh lebih berat dibanding aset tetap. Karena itu pekerjaannya adalah harian. Dia harus stock up 6, harus belanja harian, dan itu melibatkan tadi seperti saya katakan, bahkan entitas yang paling kecil dari TK, SD, SMP, SMA semuanya akan, dan ini memerlukan kinerja yang luar biasa. Jadi ini adalah harapan kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, bukan hanya sosialisasinya, tapi nanti outputnya juga akan. Dan ini ada perlu dorongan, perlu motivasi, dan perlu monitoring serta keseriusan kita bersama. Jadi ini kerja bersama, Mas Adit. Mudah-mudahan itu kita bisa mewujudkan bukan hanya Dinas Pendidikan, tapi juga BPAD, BPKD, dan ini adalah untuk Pemprov DKI Jakarta untuk penyediaan. Jadi pada akhirnya kita bisa meyakinkan pihak luar, eksternal, BPKD atau BPK bahwa ini benar clear, semuanya akan terdokumentasi dengan baik. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Suripto. Ya, Sobat Aset, mudah-mudahan pencatatan di aset di Pemprov DKI, baik aset tetap dan aset lancar, semakin baik ya Pak Suripto, harapan kami. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suripto dan seluruh tim yang bertugas yang sudah memperlancar program bijak episode kali ini. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Sobat Aset yang telah menyaksikan program bijak. Mudah-mudahan pembahasan kita pada episode kali ini bermanfaat. Saksikan terus bijak bicara aset Jakarta dengan tema-tema yang lebih menarik. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suripto. Siap.